Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di tahun ajaran 2021-2022 kita masih bisa mengikuti rangkaian pembelajaran yang diawali dengan penyelenggaraan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. PLS ini menjadi wahana bagi para siswa kelas 10 untuk menyesuaikan kultur pembelajaran dari model remaja, SMP, madrasah, menjadi dewasa, ke arah kultur baru yang tentunya akan berbeda, yang akan diterapkan di SMA, SMK, maupun di SMLB. Sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah. Kemudian juga program unggulan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari cabang dinas. Dengan MPLS ini kita berharap pengenalan lingkungan sekolah ini bisa dilakukan lebih cepat, sehingga siswa bisa memahami bagaimana implementasi pembelajaran yang akan diterapkan oleh sekolah. Dengan catatan kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini mungkin berakhir, tapi COVID-nya tidak. Sehingga model pembelajaran jarak jauh, apakah daring maupun offline, ini menjadi sesuatu yang baru, yang harus dikuasai, yang harus dibiasakan. Bukan hanya oleh para guru dan internal sekolah, tetapi juga para siswa. Selamat, mudah-mudahan waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan. Para guru dan adik-adik, para pembelajar, di tahun ajaran 2021-2022 yang dimulai bulan Juli sekarang ini, ada beberapa hal pokok yang menjadi perhatian setiap sekolah. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan pembelajaran yang akan adik-adik hadapi. Yang pertama, tadi saya sudah disampaikan dari awal bahwa pandemi mungkin berakhir, ya, berubah menjadi endemi atau skala lokal. Sehingga pembelajaran tidak lagi kembali kepada pembelajaran model lama yang berbasis tatap muka. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan model baru, kebiasaan baru, dan kenormalan baru. Kita sebut adaptasi kebiasaan baru. Sehingga pembelajaran jarak jauh, apakah melalui online, idealnya sih melalui online, ya, melalui aplikasi. Tetapi kalaupun itu tidak memungkinkan karena alasan ekonomi, alasan jaringan dan sebagainya, bisa dengan model offline, modul atau dengan guru kunjung atau berkumpul di beberapa titik pertemuan. Semua itu tentunya perlu kedewasaan dan kesadaran diri kita masing-masing. Sehingga adaptasi kebiasaan baru ini menjadi sebuah kenormalan baru yang harus diakui dan kita lakukan. Sehingga adik-adik tidak lagi berharap setiap saat bisa mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
kebiasaan-kebiasaan pembelajaran sekarang akan berbasis rumah dan lingkungan. Ini cukup luar biasa karena rumah itu menjadi salah satu lokasi pembelajaran. Mulai dari bangun pagi, masuk ruang kelas, walaupun online ya, kemudian bagaimana mengatur waktu, sehingga aktivitas lain juga masih dilakukan ya. Jangan sampai gara-gara adaptasi kebiasaan baru, adik-adik malah sehari penuh ada di dalam kamar. Alasan belajar, padahal di rumah itu banyak kegiatan lain yang justru juga bagian dari pembelajaran. Bagaimana membantu orang tua, beberes rumah, menolong ibunya misalkan masak nggak ada air, angkut galon, ya ada lah gitu. Harus bisa membantu, bisa mengatur waktu, kapan saat belajar, kapan saat bermain, dan kapan di sela-sela waktu itu bisa membantu orang tua, bahagiakan mereka, karena mereka lah yang all out selama ini mendukung dan mencukupi kehidupan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, pada momen tertentu bisa jadi adik-adik ke sekolah, sehingga kegiatan ke sekolah bukan lagi tentang penyampaian materi dan pembelajaran, tetapi tentang evaluasi dan mungkin sedikit penguatan ya. Karena adik-adik ke sekolah itu paling proporsinya ya hanya 30%. Kalau satu minggu ada 5 hari ya, mungkin dalam seminggu hanya sehari 2 hari ke sekolah. Sehingga tidak memungkinkan pembelajaran itu dilakukan di sekolah. Tetapi manakala ke sekolah itu paling untuk digunakan evaluasi, ya, kemudian hal-hal tertentu mungkin perlu dikuatkan. Itu pun bisa dilakukan nanti setelah PPKM darurat dicabut ya. Karena selama PPKM darurat, maka seluruhnya kegiatan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Tapi setelah dicabut, maka pembelajaran menjadi kombinasi antara jarak jauh dan sekolah. Tapi tadi di sekolah itu hanya untuk evaluasi dan penguatan, sehingga tetap saja kebiasaan-kebiasaan pembelajaran dengan jarak jauh, online maupun offline, di rumah atau di lingkungan rumah, ya, itu menjadi hal baru yang memang harus dibiasakan, harus ya dinikmati gitu. Karena itulah cara terbaik yang jauh lebih aman dan efektif di era sekarang ini. Sehingga lingkungan rumah ya, baik di dalam rumah, di sekitar rumah ya, halaman, dan bisa jadi sekali waktu ke pemukiman warga, ke lingkungan sekitar ya. Itu menjadi basis pembelajaran. Bagaimana kita menunjukkan semangat nasionalisme misalnya dengan cara apa? Pasang bendera itu pada saat upacara hari besar ya, pasang bendera. Patriotisme ya, kita mau menolong saudara. Kemudian berjiwa sosial, ya kita beresin rumah, kemudian respect terhadap orang tua gitu ya.
termasuk juga tentang pengetahuan. Banyak pengetahuan yang implementatif yang bisa kita terapkan di rumah. Semua mata pelajaran. Misalkan matematik. Adik-adik sama orang tua suruh ngangkut galon. Kita bisa menebak berapa volume galon. Mana jari-jari, mana tinggi gitu ya, mana lingkaran gitu ya. Di sana ada tentang pembelajaran. Tentang biologi, tentang fisika, semua tentang mata pelajaran ada di rumah. Justru itu jauh lebih implementatif buat adik-adik. Yang berikutnya juga penguatan pendidikan karakter juga akan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana adik-adik disiplin masuk ke Zoom atau ke aplikasi lainnya. Bagaimana reaksi aktivitas dalam pembelajaran. Apakah handphone atau laptopnya dipantang sementara adik-adik nggak tahu ada di mana gitu ya. Yang benar ada perhatian, ikut diskusi yang intens ya, aktif, kemudian hadir tepat waktu dengan pakaian yang rapi. Sudah makan gitu. Jangan sampai pakaian dulu api atasnya doang, ya. Baju putih, pakai lambang-lambang aksesorisnya, bawahnya kolor. Itu kalau terbiasa seperti itu ya, nanti lama-lama pasang hanya pakai kolor doang. Itu yang kita hindari. Pembiasaan yang baik, berpakaian rapi kalau di rumah, lengkap, sudah bisa ngatur waktu, bisa makan dulu, jangan sampai seharian di depan laptop makan kelewat, gitu ya. Sehingga di situ terjadi pembiasaan yang positif, bagaimana mengatur waktu, tanggung jawab, dan berbagai karakter yang perlu ada tanamkan ke dalam diri kita menjadi bagian dari diri kita itu sendiri. Kemudian kompetensi lulusan nanti setelah 3 tahun, tetap nilai akhir yang kita perhatikan adalah kualitas spiritual, pola sikap atau karakter ya, pengetahuan dan skill. 4 dimensi tersebut menjadi kompetensi yang kita harapkan terbaik yang ada dikuasai. Sehingga 3 tahun ini ya manfaatkan sebaik mungkin agar kualitas spiritual kita semakin baik ya. Yang Islamnya rajin sholat, yang agama lainnya juga rajin beribadah ya. Kemudian perilaku kita, karakter kita juga semakin menyadari pentingnya berjiwa sosial, pentingnya sebuah tanggung jawab, kasih sayang, menghargai, toleransi, setiap hari dibina di rumah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara ya. Pengetahuan ya, juga adalah pembelajaran terus kita berikan dengan mungkin dengan model pendewasaan ya. Adik kudu belajar sendiri. Pertemuan dengan aplikasi hanya untuk berdiskusi ya. Selebihnya belajar sendiri. Juga skill, keterampilan. Adik-adik bisa mengembangkannya, apalagi yang SMK ya. Sehingga ya, lingkungan rumah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada sekolah yang mengatur seperti apa modelnya. Dan yang terakhir tentang fokus pembelajaran 2021-2022 bahwa kesehatan menjadi fokus utama. Konsekuensinya pembelajaran yang tadi saya sampaikan hanya 30% di sekolah itu bisa jadi ditiadakan manakala dalam perkembangan pandemi menguat kembali gitu ya. Sehingga semua kita kembalikan ke rumah masing-masing. Karena bagaimanapun ada investasi sebagai generasi pengganti. Harus dijaga kualitas intelektual, skill, karakter, dan kualitas kesehatan. Insya Allah semua akan berakhir dengan cara yang baik. Walaupun tetap kebiasaan-kebiasaan baru ini menjadi hal terbarukan yang harus adik-adik lakukan saat ini, mungkin sampai saatnya akan datang.
Adik-adik, dari keseluruhan yang tadi saya sampaikan, harapan besar dari kami sebagai generasi old ya, atau juga pemerintah saat ini, kita berharap kesadaran dalam diri adik-adik itu betul-betul bisa menguat. Pahami, adik-adik adalah generasi unggul, berhak untuk sukses, berhak untuk menjadi orang yang hebat. Karena apa? Sebuah kreativitas, kemampuan fokus, kemampuan ingatan, itu bukan tentang sesuatu yang kamu miliki. Bukan tentang sesuatu yang adik-adik miliki. Tetapi tentang apa-apa yang kamu lakukan. Tentang terlatih dan tidak terlatih. Artinya, semua itu bisa diusahakan melalui pembiasaan dan keyakinan. Semua orang punya hak yang sama. Semua siswa punya kesempatan yang sama. Biasakan sepok. Ucapan adalah doa. Saya mah apa sih orang biasa? Itu keliru. Orang Islamnya, alhamdulillah, sampaikan banyak bersyukur, septok, alhamdulillah. Semua pasti ada jalan penyelesaiannya selama diupayakan. Itu septok ya. Kemudian persepsi terhadap diri kita. Saya orang hebat, saya berhak sukses. Itu tanamkan. Karena itu juga bagian dari doa. Kemudian persepsi kita terhadap dunia luar. Terhadap orang lain. Terhadap apapun yang di luar kita. Hidup ini indah. Semua indah pada waktunya. Itu ya. Insya Allah semua bisa diupayakan asal sabar. Karena sebuah pembiasaan itu butuh kesabaran. Dan butuh keyakinan. Keyakinan akan terlihat dari apa yang ada diucapkan, apa yang ada dipersepsikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Maka mulailah sesuatu atas kesadaran, keyakinan dalam diri sendiri. Umpama telur nih, telur ayam, telur bebek, telur angsa ya. Kemudian kita berikan tekanan dengan berbagai cara dari berbagai arah, maka dia akan pecah. Apa yang terjadi? Kalau telur pecah dengan tekanan dari luar atau ditakol ke sendok gitu ya, maka dia akan berakhir di penggorengan atau mungkin jadi bagian dari bahan baku kue. Tetapi kalau telur ini dirami, kemudian tekanan luar biasa dari dalam, pecah dan keluarlah seekor itik. Telur pecah karena tekanan dari dalam, maka hal-hal besar akan segera dimulai. Itulah adik-adik. Adik-adik harus mampu bangkit atas kesadaran dan keyakinan diri sendiri untuk mengembangkan kompetensi, meraih cita-cita. Mudah-mudahan kita semua berdoa pandemi segera berakhir dan Indonesia segera bangkit. Adik-adiklah calon generasi yang akan datang yang akan merubah semua ini sehingga menjadi lebih baik.
Terima kasih. Saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat menyampaikan selamat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.